Ini kado buat istri saya kan? Nah, nih. Aku udah gak mood, Mas. Di hari ulang tahun aku ini, yang seharusnya hari ini merupakan hari yang spesial buat aku, kamu malah bawa perempuan lain di depan aku. Mulai sekarang, aku mau cerai sama kamu. Aku bakalan kasih mobil ini buat kamu, Lel. Kamu itu jadi orang jangan kebanyakan mimpi. Gak lihat siapa yang keluar dari mobil? Kunci mobilnya mana? Mas Umar? Oh, bukan kita ya. Panas banget ya. Bagas katanya mau ke sini, tapi kok masih belum datang ya? Mana terik banget matahari. Yaudah deh, mending aku beli-beli aja deh dulu. Ini dia. Ini Pak Bagus. Aduh. Pak Gita. Kok Pak Gita ada di sini? Padahal saya mau ke rumah Pak Gita. Ya saya barusan nungguin Pak Bagas di rumah, tapi Pak Bagas gak datang-datang. Barusan habis beli-beli. Pak Gita agak mau nanya nih. Saya udah tampilan rapi. Iya Pak. Pak Bagas udah ini ya. Sudah bosan jadi orang miskin. Udah bosan, tau nggak? Sekarang ini hari spesial buat istri aku. Istri aku sekarang ulang tahun. Yang aku bilang sama kamu kemarin, kamu udah siapin mobil yang aku suruh bungkus buat hadiah. Kalau itu saya nggak boleh lupa Pak, karena itu amanah buat saya Pak. Nah, jadi semuanya sudah saya selesaikan Pak. Sekarang mobilnya di mana? Masih ada di rumah. Oh ya udah, kalau begitu untuk pelunasan pembayarannya nanti saya urus ke Bu Sinta. Kan bareng sama Bu Sinta kan kemarin. Siap, Pak. Ya udah, kalau begitu saya harus nyamperin Bu Sinta nih Pak Gita. Jadi biar Bu Sinta juga ikut menyiapkan kado istimewa buat istri saya. Jadi ya semoga aja nanti istri saya bisa senang, karena istri saya udah suka marah-marah sekarang. Karena kan mungkin gak betah tinggal di rumah yang seadanya. Terus ya Pak Gita tahu sendirilah, udah terbiasa kaya kan saya, terus tiba-tiba saya bilang bangkrut. Jadi iya, Pak. Pasti dia kaget banget. Iya, ya makanya Pak Gita. Jadi sebenarnya kan ini mau jadi surprise buat dia. Ya kalau menurut Pak Gita, kira-kira surprise yang bakalan saya berikan termasuk kado buat mobil mewah buat istri saya, kira-kira istri saya seneng nggak? Ya pastinya senang banget Pak. Soalnya ya mungkin Pak Bagas dari kemarin nggak pernah kayak gitu sama istrinya. Ya bener banget Pak Gita. Ya udah kalau begitu, Pak Gita mau pergi kemana? Ya mau ke rumah lagi Pak. Mobil itu. Ya udah kalau begitu siapin mobilnya. Jadi saya harus temuin Bu Sinta dulu. Saya harus ngobrol panjang lebar gimana skenarionya nanti buat memberikan kejutan pada istri saya. Ya, Oke? Oke Pak. Ya udah kalau begitu. Makasih ya Pak. Iya Pak. Jangan lama-lama, ntar lagi. Siapa Pak Bagas? Untung aja mobil itu udah aku siapin dari tadi malam. Aduh, kalau masih belum selesai tadi malam malah aku kena marah sama Pak Bagas. Untung aja udah dikerjakan tadi malam. Udah deh, mending aku ambil mobilnya dulu. Semuanya udah siap, jadi mungkin hari ini aku tinggal ambil kado istimewa dari aku sendiri buat istri dari Pak Bagas. Enak banget ya jadi istri Pak Bagas, selalu dibahagiakan, dirayakan. Kayaknya istri Pak Bagas itu adalah perempuan yang paling bahagia deh. Ya mungkin dengan adanya hari ini Pak Bagas mau ngasih kado mobil mewah, pasti istrinya akan menjadikan Pak Bagas sebagai pasangan seumur hidupnya. Ini aku tinggal nunggu Pak Gita juga nanti. Tinggal bayar uang mobilnya sama aku. Habis itu kita langsung rayain ulang tahun istri Pak Bagas bareng-bareng.
Ya meskipun Pak Bagas masih bersandiwara seolah-olah pekerjaannya lagi bangkrut dan dia mengalami kehidupan yang sulit. Rumah juga kayaknya ngontrak. Tapi nanti istrinya pasti bakal kaget dengan kejutan yang udah Pak Bagas persiapkan selama ini. Pak Bagas? Kenapa Pak Bagas yang datang ke sini? Ya saya soalnya nggak sabar buat kasih surprise sama istri saya. Saya juga barusan juga udah ketemu sama Pak Gita. Jadi saya tinggal pelunasan aja sama Bu Sinta. Bu Sinta juga hadir kan ke rumah saya? Ya jelas saya hadir dong Pak, tapi saya mau ambil kado saya dulu buat istri Pak Bagas. Saya mau bilang terima kasih sama Bu Sinta. Istri saya ini sebenarnya belum tahu Bu, kalau misalkan saya cuma pura-pura bangkrut sampai sekarang. Jadi saya tetap mau rayain ulang tahun itu di rumah yang saya tempati sekarang. Ya agak bagus sih, tapi kan setelah ini saya selesai berikan kejutan sama istri saya pengen ngasih tahu juga kalau saya juga ada hadiah rumah buat dia. Wah, mobil juga kan, mobilnya nanti saya langsung transfer ya Bu. gampang lah Pak, kalau soal itu kan mungkin saya udah kenal betul sama Pak Bagas. Biar nanti saya berurusan sama Pak Gitanya langsung aja. Mungkin kita harus fokus sama surprise yang Bapak lakukan ini untuk istri Bapak. Apalagi Bapak juga katanya mau sekalian beli rumah. Ya gampang Bu, kalau soal rumah itu saya masih terfokus buat ya surprise mobil dulu ke istri saya. Soalnya kan kalau rumah kan masih nanti Bu. Jadi yang nampak di depan istri saya kan selalu bilang pengen mobil bagus. Ya paling tidak rumah masih ada yang kita tempati, ya bilangnya begitu Bu. Ya walaupun saya tahu sekarang istri saya tuh ngerasa gak betah aja Bu. Karena ya siapa sih yang betah ketika udah terbiasa hidup mewah, bergelimang harta, rumah bagus, ruangan ber-AC, terus tiba-tiba jatuh bangkrut dan tinggal di rumah begitu. Pasti istri saya shock banget Bu. Tapi Bapak yakin nggak Pak dengan adanya kejadian ini sebagai kado ulang tahun dari istri Bapak, istri Bapak nggak bakal marah sama Bapak? Karena kan selama ini Bapak sudah bisa dibilang bersandiwara Pak. Ngapain marah Bu? Harusnya dia kan senang. Jadi saya juga bisa melihat sikap istri saya itu gimana sama saya Bu. Sementara saya hidup susah kan hanya 4 bulan Bu. Tapi kan kemarin-kemarinnya kita juga udah hidup enak. Jadi menurut saya ini juga bisa melatih kesabaran dari istri saya. Kenapa Bu? Karena istri saya lihat dia bergelimang harta, dia sabar, katanya setia sama saya. Tapi sepertinya ketika saya hidup susah sama dia tetap sabar sama saya Bu. Tapi terlepas ketika saya di luar, saya kan bilangnya kerja aja. Serabutan cari kerjaan yang bisa menghasilkan uang. Jadi istri saya di rumah, ya saya kan nggak tahu istri saya ngapain dulu, tapi saya percaya istri saya bakalan setia beneran sama saya Bu. Ya syukur deh Pak kalau kayak gitu. Dan saya juga ya termasuk bangga aja melihat Pak Bagas yang mempunyai inisiatif untuk melakukan hal seperti itu. Karena mungkin orang lain juga belum tentu punya pemikiran sejernih Pak Bagas ini. Ya. Jadi semoga apa yang udah Pak Bagas rencanakan bisa berjalan dengan baik. Ya deh Bu, kalau begitu saya makasih sebelumnya ya Bu. Saya harus pergi dulu. Oke, saya harus kalau temuin gitu- istri saya dulu ya. Kalau gitu semoga lancar ya Pak. Ya, nanti ditunggu kedatangannya Oke, ya, Bu. saya ambil kado dulu Pak. Ya, hati-hati ya Pak Bagas. Ya. Mari Bu. Udah ganteng, punya banyak uang, sabar lagi. Bersyukur deh kayaknya itu perempuan yang menjadi istri Pak Bagas. Adalah sekarang ini aku ambil kado yang udah aku siapin buat istri dari Pak Bagas. Pak Umar, kebetulan nih hari ini kita ketemu. Iya. Ada apa Ibu? Gini Pak Umar, sebenarnya tadi pagi saya tuh ditelepon sama Pak Gita untuk ya nge-surprisein atau ngasih kejutan ke istrinya bos Pak Gita gitu. Dan hari ini ya istrinya kan lagi ulang tahun, jadi ya yang disuruh itu kita gitu. Maksud Ibu Intan, Pak Gita itu punya bos, terus istrinya itu sedang ulang tahun sekarang. Iya benar. Jadi kita disuruh ngerias mobil atau kado yang bakal dikasihkan ke istrinya. Iya.
gitu. Gimana? Pak Umar gak ada kepentingan lain kan? Sebenarnya sih saya mau ke rumah cewek saya, Bu Intan. Emangnya nggak bisa ditunda dulu ya? Gampang deh, Bu. Saya usahakan. Kalau urusan ngerias mobil itu masalah gampang, Bu. Lagian saya ke rumah pacar saya itu cuman sebentar kok, nggak lama. Oh gitu, ya udah nanti biar saya hubungin sama Pak Umar aja bentar lagi ya. Jadi untuk mobilnya ya bentar lagi saya kabarin ya. Oh iya, Bu. Ada lagi. Kalau misal ada ya nggak apa-apa, Ibu tinggal bilang aja sekarang. Saya juga nggak enak kalau misal nanti kelamaan. Pacar saya juga nungguin, Bu, sekarang, Bu, kayak gitu. Iya, sebenarnya nggak ada sih. Saya cuma mau bilang itu aja. Tapi yang jelas nanti harus tepat waktu ya. Karena kalau misal nggak tepat waktu, yang ada kita malah dimarahin sama Pak kita. Iya, Bu, siap, Bu. Saya bakal tepat waktu dan nggak bakalan telat. Apalagi ini kan jadi tugas penting untuk kita berdua, Bu. Jadi kalau misal nanti kita telat-telat atau ada apa kendala segala macam, wah bisa dinilai jelek nanti, Bu, sama Pak Gita. Nah, maka dari itu nanti harus tepat waktu ya, dan juga sebentar lagi saya langsung ke sana. Jadi Pak Umar nyusul aja ya ke sana. Ya, Bu, tinggal kabarin aja. Saya tunggu telepon dari Ibu Intan biar segera dilaksanakan. Tapi nggak apa-apa kan, Bu, kalau misal saya luangkan waktu untuk pacar saya dulu? Oh iya, nggak apa-apa. Saya janji, Bu, nggak bakalan sampai berjam-jam. Ya, Ibu Intan tahu sendirilah kalau saya itu sudah ketemu, sudah lega kok rasa kangen. Ya udah, kalau gitu saya mau ke dalam dulu ambil tas, terus saya langsung mau jalan lagi, oke? Baik, Bu. Ya udah, silakan. Ya. Kesempatan bagus nih. Kalau aku bawa mobil nanti si Leli itu bakalan seneng banget. Wah, apalagi ini pasti mobil mahal, nggak mungkin mobil yang harganya ecek-ecek. Ya, aku bilang aja kalau itu adalah hadiah untuk orang tuaku. Ya itu bagus. Mending aku segera datangin si Leli dulu. Aku ngomong sebentar, sudah gitu aku mau izin mau ngambil mobil itu. Untuk masalah Intan bisa diakalin nanti ya, gampang. Mending aku cepet-cepet nih, ya biar lebih cepet. Mas Umar kemana sih? Kok masih belum datang? Takutnya kan keduluan sama suami aku. Tuh. Sayang, Iya Mas. ngapain? Kok depan rumah terus rapi-rapi? Kan aku mau nyambut kamu Mas. Kamu dari pulang kerja, jadi aku sambut kamu dengan pakaian rapi biar kamu seneng. Gimana? Ya, tampilan kamu bagus juga. Aku habis ditolak lagi soal lamaran kerja itu. Sekarang nggak tahu harus ngelamar kerja kemana. Ditolak lagi ya Mas? Ya, aku juga bingung. Maaf ya, dari kemarin udah 4 bulan ini kita harus kontrak di rumah ini. Terus kita kehilangan semua harta kita gara-gara kita bangkrut. Ya, aku mohon kamu bersabar ya. Ya, aku harap kamu bakalan tetap setia. Kamu bakalan tetap menjadi istri yang baik kayak dulu waktu aku masih jaya. Tapi tumben banget ya kamu sampai berpenampilan rapi begini terus nunggu aku di luar. Yaudah, kalau gitu kita masuk yuk. Bentar Mas, kayaknya aku lagi pengen sate di depan gang itu Mas. Gimana kalau kamu sekarang beliin aku? Sate? Siang-siang mana ada sate? Ada kok Mas. Tadi aku udah sempat telepon penjualnya dan katanya dia sekarang lagi buka siang-siang. Jadi aku minta tolongnya sama kamu. Kamu aneh banget, aku kan baru nyampe. Bukannya malah disuruh makan, malah disuruh pergi beli-beli. Kamu nggak mau ya? Mau kok, mau. Yaudah, yang penting kamu sabar. Meskipun kita ngontrak. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting sekarang aku mau makan sate dulu dengan suasana angin sepoi-sepoi ini. Ya udah, kamu sekarang langsung jalan deh. Kamu nggak bisa aja. Yaudah deh, kalau begitu sekarang aku cariin satenya dulu. Tapi ingat, kamu tunggu di dalam. Gini Mas, kalau semisal di depan gang itu udah tutup, aku minta tolong sama kamu. Pokoknya kamu harus nemuin sate yang sama persis rasanya sama kayak itu. Iya. Ya udah deh. Tapi kamu tunggu di dalam ya. Takutnya ada cowok lewat terus. Ya udah, aku ke dalam. Ya udah deh. Ya.
Akhirnya tuh orang pergi juga. Aku nggak sabar nunggu Mas Umar. Woi, Hai Mas. Kamu kok rapi banget sih Mas? ya aku kan mau ketemu sama ini pacar yang aku yang Ya. paling cantik Aku sedunia. juga sekarang lagi effort banget. Aku dandan rapi demi ketemu sama calon suami aku. Aduh, kamu masih pertahanin suami kamu yang gak becus itu. Aku bakal cepat ceraikan dia. Tapi aku boleh minta sesuatu nggak ke kamu? Minta apa? Aku lagi pengen punya mobil pribadi, Mas. Jadi aku berharap mobil itu bisa kamu kasihkan ke aku, Mas. Itu aja. Kalau bisa sih sama rumah. Kalau kamu nggak keberatan nih ya. Aku sih sebenarnya ya, sebentar lagi aku mau ngambil mobil nih. Ambil mobil? Iya, sebelum kamu ngomong seperti barusan itu, minta mobil atau apalah, rumah. Aku tuh sudah ada. Ini sebenarnya sih aku mau ngasih hadiah sama orang tua aku. Berhubung kamu sudah minta duluan, ya nanti aku beli lagi satu Tapi buat orang tua aku. nggak apa-apa, buat Mas. kamu Kalau juga. semisal hadiah yang kamu mau beri ke orang tua kamu dikasih ke aku dulu. Aku kan uang sudah banyak, sayang. Ya, Iya jadi juga aku tinggal sih. beli lagi satu. Apa yang ribet? Hah? Ya, untung aja kamu masih belum punya istri, Mas. Dan perempuan yang ketemu sama kamu itu aku. Jadi cocok banget, Mas. Aku lagi pengen punya suami yang modelannya kayak kamu. Oh ya? Iya. Terus kenapa kamu menikah sama laki-laki yang gak becus itu? Karena dulu kan kita masih belum ketemu. Kita baru ketemu beberapa bulan ini. Jadi aku masih gak nyangka sih kalau di dunia ini tuh ada cowok yang tipenya kayak kamu. Sempurna banget, Mas. Iyalah, aku itu nggak mau disama-samain sama laki-laki lain. Terus kamu, ini rumah kamu? Oh, bukan. Iya, ini rumah aku, cuma masih dalam proses pembangunan. Jadi ya masih belum ditempati, Mas. Yakin nih, ini masih tahap pembangunan, kayaknya nggak perlu direnovasi, emang sudah kayak gini dah. Kamu ini miskin ya sama suami bukan, kamu? Mas. Ini aku baru beli kok sama suami aku dan mau direnovasi. Karena kan aku udah bosen ke rumah yang lama itu, Mas. Suasananya tuh udah buat aku kayak sumpek banget. Jadi aku pindah ke sini. Bagus lah, karena aku itu tidak terbiasa ya bersama cewek kere. Tapi nggak masalah sih sebenarnya. Nanti kalau kamu nikah sama aku, kehidupan kamu bakal berubah drastis, ya kan? Iya. Nggak kayak suami kamu itu yang cuman modal rumah kayak gini, apaan coba? Udah deh, Mas, kita nggak usah bahas rumah. Sekarang kita bahas rencana kita mau kemana nih? Kamu mau kemana dulu? Mau shopping atau mau makan dulu atau mau jalan-jalan dulu nih? Tapi kamu mau traktir aku kan, Mas? Iya, aku ambil kendaraan dulu, ntar lagi kamu Kalau jemput. gitu, aku pengen ngelakuin semua hal sekarang ini bersama kamu. Pengen shopping, pengen makan, pengen ke tempat-tempat yang bagus banget. Tapi suami kamu gimana? Tenang aja, Mas, suami aku itu udah aku suruh-suruh beli makanan, jadi aman kok. Dia nggak akan pulang cepat hari ini. Dan waktu buat kita berdua itu jauh lebih lama, lebih banyak. Pinter banget. Emang itu yang aku pengenin dari dulu, biar kita nggak ada yang ganggu. Kalau kita enak-enak makan, nanti kamu dicariin suami kamu, wah bisa bahaya. Iya, aku udah rencanain semuanya dari awal, Mas. Aku juga pinter kalau disuruh rencanain sesuatu yang licik. Jadi kamu tenang aja kok. Oh ya, selama kamu menikah sama suami kamu, apa kamu nggak ngerasa terbebani atau ngerasa bosan gitu? Sebenarnya kalau bosen ya ada sih, Mas. Cuma kan aku nggak bisa ngapa-ngapain karena dia itu suami aku dan dia udah direstui oleh semua keluarga aku. Jadi ya kalau semisal aku cari pengganti suami aku yang lebih di bawah suami aku, mungkin keluarga aku nggak akan merestuin, Mas. Tapi kayaknya kalau kamu yang jadi pengganti suami aku, kemungkinan besar keluarga aku itu bakalan seneng dan bakalan ngedukung kalau semisal aku cerai sama suami aku. Iya ya, aku sih nurut aja sama kamu, dimana enaknya. Ya, aku bisa diterima di keluarga kamu, begitupun sebaliknya nanti, biar
enak tuh, nggak ada Ya, permasalahan. kamu tenang aja Mas. Asalkan kamu bisa menuruti semua kebutuhan yang aku pengen, aku bakal bantuin kamu dalam masalah keluarga aku. Pasti direstui kok. Ya, kalau cuman masalah materi, kamu nggak usah khawatir sama aku. Ntar lagi aku langsung nih jemput mobil itu, terus aku bawa kamu jalan-jalan biar nggak kepanasan kita, ya kan? Kalau naik motor kan, sekarang sudah jam berapa? Kita naik mobil, gaya-gayaan. Iya udah deh. Dan yang perlu kamu tahu kalau semisal hari ini tuh aku ulang tahun Mas. Jadi kenapa tadi aku minta mobil ke kamu? Iya aku tahu kalau semisal suami aku nggak akan bisa ngasih hadiah mobil itu. Dan dengan mobil itu aku bisa jadikan alasan kalau aku mau cerai sama suami aku. Oh, jadi kamu sekarang lagi ulang tahun nih? Iya. Aduh, selamat ya. Semoga dengan bertambahnya umur kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Apa perlu dirayain di hotel atau di mana? Nggak usah kok Mas. Yang terpenting sekarang kamu benar-benar mau ngasih hadiah yang mewah itu ke aku. Ya udah, kalau gitu aku segera ambil mobilnya. Kamu nunggu di sini ya. Oke, jangan lama-lama ya Mas. Iya ya, sebentar kok. Bentar Hati-hati ya. Iya ya. Aku udah gak sabar banget karena sebentar lagi Mas Umar itu bakal jadi milik aku seutuhnya. Dan aku kayaknya udah gak kuat hidup sama Mas Bagas, apalagi di rumah kayak gini nih. Mending aku sekarang nunggu Mas Umar di sini deh, daripada di dalam. Ntar Mas Umar kesini dia ngiranya kalau rumah ini benar-benar rumah aku. Mana ya rumahnya? Kok kayaknya aku salah jalan deh. Pak Bagas. Mana rumahnya? Bu Sinta, rumahnya di ujung sana, Mas Ibu. Ini istri saya minta sate. Loh, tadi saya dibilang disambut istri saya udah berpakaian rapi, terus saya disuruh keluar buat cari sate. Katanya dia udah lapar banget pengen sate. Tapi siang-siang begini mana ada sate ya Bu? Iya, Saya udah capek banget dari tadi muter-muter. Apa mending saya pulang aja? Terus satenya gimana? Udahlah, kan Bu Sinta juga lagi bawa kado. Ya udah kalau gitu. Itu kado buat istri saya kan? Iya Pak, saya udah siapin. Ini spesial buat istri Pak Bagas. Ya meskipun nggak mahal-mahal amat, yang penting ini saya kasih dengan tulus kok Pak. Saya sebenarnya gak enak sama Mbak Sinta, sama Bu Sinta maksudnya. Malah ngerepotin. Padahal yang ulang tahun istri saya kan harusnya saya yang berjuang sendiri, tapi malah Bu Sinta repot-repot buat ngasih kado juga. Ya nggak apa-apa lah Pak, hitung-hitungan juga Pak Bagas sudah baik banget sama saya. Jadi ini bukan apa-apa kalau untuk kado dari istri Pak Bagas. Ya udah deh Bu, pastilah istri saya seneng nanti. Tapi ngomong-ngomong, Bu Sinta kesini naik apa Bu? Jalan kaki Bu? Saya kesini bawa mobil Pak. Cuman kan akses jalannya juga lumayan sempit buat masuk ke sini, jadi saya parkir di depan aja. Juga Sebelah banyak, sana Pak. Banyak anak-anak lewat kan Bu, jadi ya maklum lah, perumahan begitu. Jadi sekarang intinya saya mau banyak-banyak terima kasih sama Bu Sinta. Semoga nanti saya juga bisa membantu Bu Sinta, entah itu dalam pekerjaan ataupun hal yang lain. Karena rasanya saya punya hutang budi yang sangat besar. Bu Sinta juga mau membantu untuk menyenangkan istri saya. Soalnya kalau Bu Sinta emang nggak nganggap saya ini orang baik juga, atau ngerasa Bu Sinta saya orang jahat, Bu Sinta nggak bakalan seperti ini kan? Ya iyalah Pak. Pak Bagas tuh udah banyak banget bantu saya. Jadi saya nggak tahu deh harus ngebales kebaikan Pak Bagas tuh dengan cara seperti apa. Cuman saya pengennya Pak Bagas dan keluarga Pak Bagas bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia terus. Ya saya juga doakan Bu Sinta juga semoga cepat ketemu jodoh. Seandainya saya gak punya istri, mungkin saya nikahin Mbak Sinta, Bu Sinta Pak maksudnya. Bagas bisa aja, nggak boleh kayak gitu dong Pak. Ya enggak, itu kan berandai-andai aja Bu. Tetap aja Pak, nggak boleh saya Pak maaf ya. berandai. Ya udah Pak deh, Bagas kalau ada begitu. aja. Apa Ya udah mending kalau gitu sekarang temuin istri saya Bu. kita ada di rumah kan? Ada. Ya udah yuk. Duh, ini Pak Umar kemana sih kok lama banget? Dari tadi aku nungguin, mana Pak Gita dari tadi nelpon terus. Mobilnya udah dihias. Ini nih kalau nggak tepat waktu. Bu, Buntan.
Aduh, Pak Umar. Pak Umar dari mana aja sih? Dari tadi itu saya nungguin Pak Umar. Sedangkan Pak Gita dari tadi udah nelpon sama saya. Ya Ibu Intan, saya minta maaf. Saya telat. Tadi bilangnya ke Ibu Intan sebentar tapi lama. Saya masih nyiapin kado ini Bu. Buat siapa ini? Sebenarnya sih ini buat pacar saya. Tapi gak apa-apa deh, gampang nanti kalau cuma urusan pacar saya. Oh, jadi ini buat Ya istri kan bos. harus peka lah kayak gitu Bu kalau sama bos. Ya bagus deh kalau misalkan Pak Umar udah peka dan udah nyiapin hadiahnya. Iya Ibu Intan. Mana Bu? Katanya mau menghias mobil. Kamu tuh udah telat, dari tadi saya tuh udah ngehias sendiri. Itu mobilnya ada di samping. Tinggal berangkat ini. Jadi gak enak juga sama Ibu Intan kalau misal Ibu Intan tuh ngelakuin tugas itu sendirian. Harusnya kan berdua sama saya Bu. Tadi Ibu Intan juga minta tolongnya ke saya. Aduh, saya masa jadi saya- gak enak nih. Ya masa saya harus menunggu Pak Umar sih? Pak Umar dari tadi kemana aja? Dari tadi saya nungguin Pak Umar, sedangkan Pak Gita dari tadi udah siap dan udah nelpon sama saya. Ya Bu, saya itu masih ngobrol-ngobrol sama pacar saya. Mana lagi nyiapin ini Bu, jadinya agak lama Bu datang ke sini Bu. Kalau ada janjian, apalagi sama saya, apalagi sama bos kita, seharusnya kamu itu lebih tepat waktu, bukan malah kayak gini. Ya gimana kalau udah kayak gini? Terus yang salah siapa? Yang ada saya yang disalahin sama Pak Gita. Gimana sih kamu nih? Lain kali saya nggak bakalan telat-telat lagi Bu. Ini bakal jadi pelajaran buat diri saya sendiri Bu, supaya tidak menyepelekan apalagi ceroboh Bu. Apalagi juga ini menyangkut seorang bos Bu. Jadi kesannya kayak gimana, gak menghargain lah seperti itu Bu. Kayak itu. Makanya lain kali kalau misalkan kamu ada janji, ya harus tepat waktu dong. Oh iya, kamu di sana tinggal keluarin aja mobilnya ya. Udah disiapin semuanya dan udah bersih juga ya. Jadi kamu bentar lagi nyetir sama saya ya. Sama Ibu Intan mau barengan juga ini sama saya juga kan? Iya. Oh. Tapi saya masih belum ada hadiah nih. Loh, Kayaknya Ibu Intan masih belum nyiapin. iya. Waduh, gimana sih Bu? Istri bos ya apa ya ulang tahun, masa karyawannya gak nyiapin Ya kan? tapi kan ini gara-gara kamu juga. Seharusnya iya saya sih, Bu. nyiapin hadiah dong. Bukan malah ngehias mobil. Seharusnya itu kan kerjaan kamu, bukan kerjaan saya. Ya Bu, ya Bu. Saya salah lagi Bu. Jadi Bu Intan mau naik motor aja begitu? Iya, saya mau naik motor aja, biar saya nyusul aja. Jadi kamu langsung pergi ke sana ya. Jadi saya bentar lagi kirim alamatnya, oke? Oh gitu. Ya udah, gak apa-apa. Ya udah, bentar lagi saya langsung nyiapin hadiahnya, langsung saya jalan, oke? Ibu Intan mau jalan sekarang? Iya, Tapi Bu, Pak Gita di mana sekarang Bu? ya. Yang jelas Pak Gita itu pasti udah jalan dari sana. Makanya sebelum Pak Gita datang, seharusnya kamu udah datang. Ini kan gara-gara kamu juga. Saya kan lokasinya nggak tahu Bu. Jadi, serba salah nih hari ini Bu. Iya, ribet banget ya kalau berurusan sama kamu. Tapi Ibu Intan seneng kan punya teman seperti saya? Ya udah, itu udah dikirim. Ya Bu, saya Jangan lihat dulu, sampai telat loh ya. Yang ada kalau telat, nanti bakalan saya yang dimarahi sama Pak Gita. Iya Bu. Wah, ini kan tempat di dekat rumahnya si Leli. Wah enak nih. Nanti kalau misal bos itu sudah ya datang duluan di sana, aku bisa lebih cepat dong. Kamu kok malah ngomong sendiri sih? Enggak Bu, ini saya lagi mempelajari, takutnya nyasar Bu. Nanti malah keduluan Pak Gita lagi nyampe sana. Ya udah, mending kamu langsung jalan aja. Saya mau ngambil motor dulu. Emang gerbangnya nggak dikunci Bu? Enggak, kamu langsung keluarin mobil aja. Ya Bu, Ya makasih ya Bu. Mana sih Mas Umar? Katanya Sayang, aku dari tadi nyariin sate, nggak nemu. siapa Mas? Kenalin dong. Teman dari Pak Bagas. Selamat ulang tahun ya Bu. Yakin teman Mas? Iya, dia bawain kado buat kamu. Ini kado saya bawa khusus buat Tunggu. Ibu. Perasaan dari dulu kita nikah, kamu nggak pernah kenalin dia ke aku.
Kalau semisal dia teman, otomatis kamu dari dulu dong kenalinya, bukan baru sekarang. Ya. Atau jangan-jangan dia selingkuhan kamu, Mas? Ibu nggak perlu mikir khawatir Bu soal itu. Saya jamin kok, saya ini cuma rekan bisnis dari Pak Bagas saja. Maksud saya teman. Ini teman dia. kado buat istri saya kan? Nah, nih. Aku udah gak mood, Mas. Di hari ulang tahun aku ini, yang seharusnya hari ini merupakan hari yang spesial buat aku, kamu malah bawa perempuan lain di depan aku. Dan sekarang perempuan ini kamu jadikan teman. Padahal aslinya aku udah tahu kalau ternyata dia selingkuhan kamu, Mas. Udah, ini kamu terima aja. Udah. Kamu gak usah jadikan kado itu sebagai alasan biar aku gak marah ya. Kamu kok begitu sih? Emang semenjak kapan kamu udah punya sikap kayak gini sama aku? Mas, kalau memang dia teman kamu harus bilang dong ke aku. Kalau Ya, semisal sekarang kamu mau ngajak teman kamu datang ke rumah kita. Ya, dia kan udah niatan baik buat memberikan hadiah buat kamu. Kamu kok malah begitu sih? Atau jangan-jangan kamu memang udah gak kerasan sama aku gara-gara kita hidup miskin? Ya mungkin kamu bilang ke teman kamu kalau sekarang aku ulang tahun dan dengan kado itu bisa dijadikan sebagai perantara supaya aku nggak marah dan aku nggak negatif thinking ke perempuan ini. Ibu, Ya ampun. saya bingung saya harus ngejelasin kayak gimana sama ibu. Cuman ibu nggak perlu khawatir. Kamu nggak usah sosokan bodoh. Bilang aja kalau kamu ternyata selingkuhan suami aku kan? Aku berani bersumpah dia bukan selingkuhan aku. Halo udahlah Mas, kamu nggak usah sumpah-sumpah. Percuma. Mulai sekarang aku mau cerai sama kamu. Kamu nih ya udah gak punya harta, pekerjaan juga masih nyari. Sok-sokan mempunyai istri 2. Kamu nih gimana sih? Kenapa kamu begitu? Kamu tiba-tiba minta cerai terus bahas-bahas soal ekonomi kita. Aku cuma 4 sebenarnya- bulan ngajak kamu hidup susah. Dari kemarin-kemarin kita hidup serba kemewahan, Lel. Sebenarnya kalau dibilang betah atau enggak, jujur aku nggak betah sama kamu. Selama ini kamu ngajak aku hidup di kontrakan yang gak layak kayak gini. Tapi aku baru ngungkapin sekarang karena aku udah kesel sama kamu. Ibu, Dan saya- sekarang kamu berani bawa perempuan ini di depan aku. Ibu tenang dulu, saya minta maaf. Mungkin saya tahu kok kejadian yang dialami Pak Bagas bahwa Pak Bagas itu lagi bangkrut kan. Cuman dari dulu Pak Bagas itu selalu mengusahakan apapun untuk ibu. Jadi menurut saya nggak worth it kalau ibu mempermasalahkan soal itu sekarang. Udahlah, kamu nggak usah puji-puji dia di depan aku supaya aku nggak minta cerai sama dia. Udah. Ya sudah kalau gitu mungkin saya cuma mau ngasih kado ini sama ibu. Saya jamin kok kado yang saya berikan ini bukan kado yang murahan dan cocok untuk ibu. Bawa pulang aja kado gak guna kamu ini. Kamu kok jadi gak bisa ngehargai orang lain sih? Gak apa-apa Mas. Aku malu. Dia udah niatan baik dari rumah. Nyariin rumah kita. Cuman pengen buat kamu seneng. Dan sekarang kamu lebih membela wanita ini daripada aku istri sah kamu. Kamu dengerin dulu dong penjelasan aku. Aku gak ngebela dia. Tapi memang aku kan harus ngajarin kamu kalau kamu salah. Terus kalau kamu gak dengerin omongan suami kamu, siapa omongan yang bakalan kamu dengerin lagi? Orang lain? Atau kamu ada laki-laki lain? Kamu kira kamu gak selingkuh itu kamu gak salah, Mas? Sekarang kamu malah nyalain aku di depan perempuan ini. Kalau aku selingkuh, aku gak mungkin bawa dia ke sini. Sudah Kamu pikir pakai logika dong? Enggak, gini ya, Bu Sita. Saya minta maaf atas kelakuan istri saya. Bahkan kamu minta cerai di depan teman aku. Kamu mempermalukan aku. Ya biar dia seneng aja sekalian. Karena dia bisa jadi satu-satunya perempuan yang sekarang jadi milik kamu. Mulut kamu dijaga. Aku dari kemarin udah nurutin semua permintaan kamu. Dan aku juga udah berusaha buat membahagiakan kamu. Tapi ini balasan kamu sama Tunggu aku Mas, ya? dari hal kecil aja aku minta belikan kamu makanan yang aku pengen. Kamu malah gak dapet makanan itu dan kamu kamu pikir lebih juga- milih ketemuan sama dia. Kamu pikir juga pakai logika kamu. Mana ada orang jalan sati siang-siang? Ya, kamu effort dong. Di resto kan ada. Oke. Kamu keadaanku begini aku Oke, disuruh beli Pak. makanan ke resto. Pak, Maksud udah. kamu apa sih? Pak udahlah Pak, lagi pula juga di sini saya yang salah, saya juga belum kenal betul sama enggak, ibu. Bu. Cuman saya udah memutuskan buat ngasih kado ini sama ibu. Saya pikir ibu bakal terima dengan happy, tapi ternyata kayaknya dugaan saya salah. Saya minta maaf ya Bu. Kalau gitu saya mungkin Udah, Bu Sinta. Udah cukup ya, aku udah dipermalukan sama kamu. Apapun, semua kemauan kamu sekarang aku bakalan turutin. Kamu minta cerai, oke aku bakalan ceraikan kamu. Tapi aku ingetin sama kamu, Lel. Jangan pernah kamu menyesal setelah kamu buat keputusan seperti itu. Alah, aku gak kira nyesel Mas. Coba deh kamu lihat. Kenapa? Aku bakalan kasih mobil ini buat kamu, Lel. Kamu itu jadi orang jangan kebanyakan mimpi.
Ya, coba kita lihat aja siapa yang udah, bakalan kita keluar. lihat aja. Ya aku kalau udah begini aku gak bakalan mau diajak balik lagi sama kamu. Ternyata kamu hatinya busuk Lel sama aku Lel. Tuh, nggak lihat siapa yang keluar dari mobil? Kunci mobilnya mana? Mas Umar? Oh, bukan kita ya. Aku datang terus Kok bukan dia kita? marah-marah gitu minta kunci, gimana sih maksudnya sih? Gini, Mas. Bentar deh. Bu, Pak kita mana Bu? Apa maksud kamu, apa minta kunci? Gini, Kita Mas. nggak kenal juga. Dia itu ngaku-ngaku kalau mobil ini tuh mau dikasihkan ke aku. Dan itu dari dia. Padahal kan Lel, aku sebenarnya udah lama nyiapin kejutan buat kado ulang tahun kamu. Selama 4 bulan ini sebenarnya aku tuh gak bangkrut Lel. Kamu kok malah begitu sih? Ini siapa lagi? Bapak datang ke sini. Oh, aku tahu. Atau jangan-jangan dia nih selingkuhan kamu lagi. kalau iya kenapa? Karena sekarang udah setara kan. Kamu selingkuh sama perempuan ini dan aku juga selingkuh sama dia. Mulut kamu dijaga ya. Aku gak pernah berkhianat Lel sama kamu Lel. Semua yang aku lakukan ini semua buat kamu. Kamu bisa tanya sama Bu Sita. Apa? Kamu lakuin bisa ngasih apa? apa? Sebagai suami kamu itu nggak bisa ngasih hadiah apa-apa sama dia. Nih, aku selain ngasih mobil sama kamu, aku nyiapin kado ini buat kamu supaya kamu Wah, lebih enak nih nanti pakaian kamu biar tambah oke. kamu kapan nyiapin Baju kado nih. ini, Mas? Perasaan aku baru bilang tadi loh kalau aku ulang tahun. Kamu sudah tahu sih sebenarnya cuman aku pura-pura bego gitu. Jadi Makasih begitu ya. Mas. Selama aku kerja, selama aku cari kerjaan di luar, jadi kamu selingkuh sama dia Lel. Oh pantes, aku tahu. Jangan-jangan tadi aku disuruh beli sate. Itu jadikan kesempatan kamu buat ketemu sama dia. Udah deh, kamu nggak usah emosi. Lagian wajar gak sih kalau aku selingkuh sama dia? Kamu bilang, aku gak usah emosi. Lel, aku udah mati-matian pengen membahagiakan kamu. Sedangkan kamu di sini mati-matian buat nyakitin perasaan aku. Maksud kamu apa? Mati-matian. Kerjaan aja kamu masih belum dapat. Hei, kamu cuma 4 bulan hidup gak enak sama aku. Dari kemarin-kemarin kemana? Kok seakan-akan aku gak pernah berbuat baik sama kamu? Seakan aku... Gak usah sampai kayak gitu kamu ngomongnya. Kamu itu jangan perhitungan kalau sama istri sendiri. Mau aku perhitungan atau enggak, apa urusan sama kamu? Dia ini istri aku. Ya sebentar lagi kamu Ya, bakal dikerain. ya sekarang aku gak mau peduli. Ambil aja. Dia kayaknya juga bukan perempuan yang mahal. Jadi udah jelas-jelas suaminya banting tulang buat kerja. Maksud Tapi dia kamu malah bukan enaknya. perempuan yang mahal gimana ya? Perasaan selingkuhan aku ini lebih kaya daripada kamu. Dan kamu masih bilang kalau aku bukan perempuan mahal. Tapi ini kayaknya ibu lagi salah paham deh bu. Jadi kayaknya ibu nggak pantas kalau di depan Pak Bagas sendiri ibu bilang ibu punya selingkuhan. Salah paham gimana? Saya bukan cewek-cewek Pak Bagas. Saya adalah teman dari Pak Bagas saja yang Terus? sengaja datang ke sini buat kasih kado sama ibu. Aku harus percaya sama kamu. Semua gak harus kamu percaya Lel. Kado jelek kayak gini aja. Kamu jangan banting-banting hadiah ini. Kamu belum mampu. Hah? Kamu ngasih apa Iya. nih? Aku selain ngasih mobil sama dia, aku bisa ngasih ini. Sedangkan kamu apa? Nggak apa-apa sih Mas kalau dia mau ngebanting hadiah ini. Yang pasti dia nggak bisa nih ngebanting hadiah mobil yang kamu kasih ke aku. Kamu ngasih kurang apa sih? Dari kemarin aku ngasih rumah yang mewah, mobil yang banyak sama kamu. Kamu gak segitunya sama aku Lel. Dan Mewah. sekarang cuman gara-gara kita miskin, terus kamu sebahagia itu diberikan mobil sama orang lain. Mas Umar, asal kamu tahu kalau rumah yang di belakang ini rumah aku dan dia tempat kita tinggal. Aduh, aku sih sebenarnya sudah tahu. Aku sudah nyangka juga kalau kamu itu Iya. cuman ya satu rumah sama dia di rumah gubuk seperti ini. Iya tadi Kamu aku dijaga ya. Kenapa? Kamu jangan bilang rumah ini rumah gubuk. tadi aku bilang kalau ini Iya bukan. kan? Lihat nih, jelek kan? Kalau dia nikah sama aku bisa kasih istana. Hah. Kenapa? Kamu masih mau bersaing sama aku? Pak kita mana sih Bu? Apa? Bisik-bisik apa? Ya, Bilang aja kalau kamu itu sekarang sudah kalah dan kamu nggak bisa membahagiakan istri kamu sendiri. Hei, ini bukan perkara kalah atau menang. Aku gak mau menang untuk merebutin dia. Gak. Rasanya diri aku terlalu berharga kalau misalkan aku harus memperjuangkan perempuan seperti Dia dia. mau menang gimana? Dari kerjaan aja kamu udah nggak punya, apalagi soal harta dan soal kado yang mau dikasihkan ke aku. Kamu udah kalah semuanya. Maaf bu, Bagas saya minta maaf, saya harus ngomong kalau sebenarnya
Pak Bagus ini udah nyiapin kado buat ibu. Mana kadonya? Jangan cuma Palingan ngomong juga aja. baju, boneka. Aku niat-niat mau membahagiakan kamu, memberikan kejutan, dan aku mau ceritakan semua yang terjadi selama ini, Tapi Len. sayangnya dengan kenyataan kamu yang begitu lengkap itu, Mas, aku nggak bahagia, Mas. Aku lebih bahagia kalau semisal aku dikasih mobil sama cowok impian aku. Oke, Kamu aku, dengar sendiri kan? Istri kamu bilang di depan kamu. Nah, aku udah cukup dengar dan aku juga udah cukup jelas mendengar semua omongan kamu, Len. Ya, ternyata aku berjuang selama ini ternyata sia-sia, dan usahaku untuk membahagiakan kamu kayaknya udah cukup sampai di sini. Karena menurut aku di depan aku sekarang udah ada laki-laki yang menurut kamu bisa bikin kamu bahagia. Berjuang selama ini, kamu berjuang apaan, Mas? Heh, Kamu udah gila ya? sekarang aku gak mau berdebat ya sama kalian berdua. Kalau memang ini sudah takdir aku buat bercerai sama kamu, Len, aku gak mau dibilang aku harus berjuang gimana ataupun aku harus membahagiakan kamu lagi. Sekarang aku mau berhenti sekarang. Dan kamu ingat, aku bakalan bikin kamu menyesal seumur hidup, Len. Oh, udah deh, Mas. Kamu dari tadi ngomongin hal kayak gitu. Umar, Bos, alhamdulillah Pak Umar udah sampai di sini. Iya. Kenal. Oh, ini kadonya, Pak Iya. Gita. Iya, Pak. Bentar, Ini bos saya. juga kado dari saya. Loh, ini bos Pak Gita. iya. Iya. Kamu udah nyerahin mobil ini? Maksud Bos, Oh, Gimana sih Pak Umar? jadi mobil ini mobil aku, Lel. Kamu tahu nggak? agak salah kalau ini bos. Pak Gita kenapa nyuruh? Hei, sebenarnya ya, aku kasih tahu nih semuanya. Sebenarnya aku cuma pura-pura bangkrut, Len. Aku pengen kamu jadi orang yang sabar. Tapi kenapa? Di saat aku pengen ngasih kejutan ulang tahun sama kamu malah bawa orang lain. Jadi laki-laki ini yang jadi pilihan kamu sekarang. Cuman pura-pura kaya, ternyata mobil itu mobil aku yang ternyata mau buat hadiah kamu. Gini Mas, aku bisa jelasin semuanya. Jadi kamu Git yang nyuruh dia. Betul, Pak. Berarti dia masih anak buah Gita. Mas, kamu jangan salah paham. Aku bisa jelasin semuanya ke kamu. Kamu pengen kado ini, Del? Kado ini gak pantas buat aku kasih sama kamu. Istrinya Pak Bagas. Umar, kamu gimana sih? Saya kan nyuruh kamu kesini buat nganterin mobil bos saya. iya Bu, Kenapa malah jadi masalah kayak gini sih? saya nggak tahu kalau Mas. misal yang mesen mobil itu adalah Sekarang aku gak mau tahu ya. Jadi kamu Git, bohong. mulai sekarang dia harus keluar dari perusahaan aku, Git. Dan perlu kamu tahu ya, selama aku 4 bulan, aku bilang bangkrut, Lel. Sebenarnya aku masih punya segalanya, Lel. Dan semua itu Gita yang ngatur. Ternyata istri yang selama ini aku anggap setia dan istri yang selama ini aku anggap orang yang paling baik, ternyata itu salah, tahu nggak? Mas, kayaknya ini masih belum terlanjur. Kita masih bisa memperbaiki semuanya, Mas. Aku nggak mau memperbaiki semua. Buntan, saya minta tolong usir laki-laki ini. Dan Pak Gita segera urus sekarang untuk surat pemecatan buat dia. Siapa? Udah. Jadi kamu mulai sekarang, Mar. Kamu jangan kantor lagi. Dan bawa barang-barang kamu semua. Dan satu lagi, kalau kamu memang berminat buat nikahi dia setelah ini, setelah urusan kamu dengan kantor udah selesai, silakan kamu bawa perempuan ini, Mar. Enggak, aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau nikah sama dia. Kamu sekarang bilang nggak mau, dari tadi kamu muji-muji dia, Lel. Hei, aku lama, 4 bulan aku nyiapin ini. Dan cuman beberapa menit kamu hancurin semuanya, Lel. Cuman gara-gara laki-laki yang pura-pura kayak ini. Aku minta maaf, Mas, sama kamu. Minta maaf sekarang nggak menyelesaikan masalah. Seandainya kamu minta maaf semua masalah bakalan selesai, mungkin aku bakalan terima maaf kamu, Lel. Perempuan kayak kamu memang nggak pantas buat aku jadikan istri. Dan perempuan kayak kamu memang nggak pantas buat aku bahagiakan. Sekarang kamu pergi dari sini dan bawa laki-laki ini. Kamu Usir dia, ragu, Git. Mas. Sekarang kamu pergi juga. Tapi kan Sekarang kamu pergi, Lel. Dan pemecatannya. tapi mobil itu, Mas. Pergi nggak? Saya lanjut ya, Pak. Bentar, saya minta tolong langsung urus surat pemecatannya. Baik Pak, saya akan segera urus pemecatan Pak Umar. Ya udah, makasih ya, Bu. Iya, saya duluan. Bagus kalau gitu. Saya benar-benar turut prihatin atas apa yang terjadi dalam rumah tangga Pak Bagas. Kalau gitu mungkin saya harus pamit dulu Pak. Iya, Pak Bagas juga butuh pemikiran yang tenang kan. Saya harus gimana lagi kalau menurut Bu Sinta? Jalan satu-satunya saya harus ceraikan dia, Bu. Ya, begitulah orang berpasangan, Bu. Jadi di saat kita senang, semua orang pasti akan mendekati kita. Tapi ketika kita sudah berada di titik paling rendah, yang kenal pun merasa gak kenal, dan yang dekat pun
akan menjauh dan yang baik pun akan menjadi jahat. Jangankan orang lain, istri sendiri ya begitu, Bu. Makanya sekarang dari kemarin saya pengen membahagiakan istri saya karena saya pikir istri saya adalah perempuan yang baik. Tapi ternyata Bu Sinta bisa menyaksikan sendiri kan perlakuan istri saya terhadap saya gimana. Ya, selain bersabar, saya bisa apa sekarang, Bu? Ya untungnya saya bukan orang miskin beneran. Saya harta juga ada dan masih ada juga orang yang baik sama saya, termasuk kayak Bu Sinta dan juga yang lain. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih sama Bu Sinta karena Bu Sinta juga sudah mau membantu semua rencana saya, Bu. Walaupun semuanya gagal, tapi di situ juga saya bisa ngelihat kalau misalkan Bu Sinta ini orang yang baik dan gak perhitungan sama sahabat. Mungkin sekarang Pak Bagas cukup perlu sabar aja Pak untuk sementara. Dan mungkin nanti saya yakin kok Pak Bagas akan bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak daripada ini Pak. Ya, saya setelah ini kayaknya harus lebih berhati-hati buat kenal sama perempuan. Ya, mungkin saya masih belum memikirkan masalah itu, Bu. Ya, Pak Bagas juga harus enjoy dengan kehidupan Pak Bagas sekarang. Karena kan selama ini Pak Bagas juga ditekan. Jadi ini kesempatan Pak Bagas untuk menjadi Pak Bagas yang lebih bebas ini. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalkan nih saya minta tolong Bu Sinta satu hal aja untuk sekarang. Saya pengen ngajakin Bu Sinta buat pergi makan, buat temenin saya. Dan nanti soal kerjaan saya juga bakalan kasih kerjaan yang enak sama Bu Sinta di kantor saya maksudnya, Bu. Ya, saya harap ini sebagai balasan saya atas kebaikan Bu Sinta. Dan saya minta tolong semua jangan ditolak, Bu. Iya, sebenarnya itu semua nggak perlu sih Pak. Karena selama ini emang Pak Bagas juga baik ke saya. Makanya saya juga memperlakukan Pak Bagas sama seperti Pak Bagas memperlakukan saya. Ya udah deh, kalau begitu penting sekarang kita langsung berangkat aja naik mobil ini, Bu. Ya udah Pak. Siapa tahu kita dikira mau nikah sama orang. Saya bawa. Udah, gak usah, Bu. Biar saya lindes saja, udah gak berguna juga. Ayo, Bu.